Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan program audit pada PT Bank Rakyat Indonesia Argo Niaga Tbk. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Ada gambaran kantor akuntan publik Ernst & Young. Ernst & Young adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa profesional yang merupakan salah satu dari The Big Four Auditor, bekerja sama dengan PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, dan KPMG. Pada tahun 1989, firma peringkat 4 yaitu Ernst & Whinney merger, yang kemudian menjadi peringkat kelima Arthur Young secara global. Sehingga terbentuklah Ernst & Young hingga saat ini. EY telah membangun sayap konsultasinya secara besar-besaran pada tahun 1980 dan 1990-an. Di tahun 2013, EY mengubah nama mereknya dari Ernst & Young menjadi EY dan slogannya menjadi Building a Better Working World. Ada profil Ernst & Young atau EY adalah perusahaan jasa profesional yang merupakan salah satu dari The Big Four Auditor. Ernst & Young merupakan perusahaan global yang terdiri dari sejumlah perusahaan anggota, yaitu EY Global bermarkas di London, EY Amerika Serikat di New York, dan EY Indonesia di Jakarta. Kantor akuntan publik Ernst & Young berlokasi di Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, KAV 5253, Jakarta 12190. Ernst & Young memiliki 190.000 karyawan dan lebih dari 700 kantor di lebih dari 150 negara. EY menyediakan jasa asuransi atau mencakup audit keuangan, pajak, konsultasi, dan advisory untuk perusahaan. Di Indonesia, EY berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Songkoro, dan Surja atau PSS. Klien utama Ernst & Young antara lain Bank Rakyat Indonesia, Krakatau Steel & Group, Coca-Cola Bottling Indonesia, Indofood, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, dan Unggul Indonesia Cahaya. Gambaran perusahaan yang diaudit, yaitu Bank Rakyat Indonesia Agro, yang didirikan oleh Dana Pensiun Perkebunan atau Dapenbun pada tanggal 27 September 1989. Bank Agro mempunyai peranan penting dan strategis dalam perkembangan sektor agribisnis Indonesia. Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan agribisnis sejak berdirinya hingga saat ini, portofolio kredit Bank Agro sebagian besar, antara 60% hingga 75% disalurkan di sektor agribisnis, baik on-farm maupun off-farm. Bank Agro yang didirikan dengan akta notaris Suekarsono di Jalan Nomor 27 tanggal 27 September 1989, memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan pada tanggal 11 Desember 1989 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Februari 1990. Struktur organisasi pada PT Bank Rakyat Indonesia Argo Bisnis seperti ini. Berikutnya, pemegang saham pada PT Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama itu PT Bank Rakyat Indonesia sendiri sebesar 87,10%, Dana Pensiun Perkebunan sebesar 6,32%, dan masyarakat 6,58%. Ada Dewan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia, yaitu terdiri dari Agus Nursanto sebagai Direktur Utama, Ebenezer Girsang sebagai Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Pendanaan, Heri Prayudi sebagai Direktur Kepatuhan, Bambang Krisminarno sebagai Direktur Bisnis, Ernawar sebagai Direktur Operasional dan Keuangan. Berikutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi auditing. Menurut Mulyadi, auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakaian yang berkepentingan. Yang kedua ada bukti audit. Bukti audit dapat didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ada beberapa keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak. Yang pertama, prosedur audit yang akan digunakan. Yang kedua, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Dan yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Dan yang terakhir, kapan pelaksanaan prosedur tersebut. Dan yang ketiga, ada prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam pengauditan. Adapun prosedur audit untuk auditor, yang pertama ada inspeksi, yang kedua ada pengamatan, dan yang ketiga ada permintaan keterangan. Yang kedua adalah tentang pembahasan. Proses audit perusahaan. Yang pertama siklus prosedur audit penerimaan kas. Audit pada kas PT Bank Rakyat Indonesia Argo Niaga memerlukan tahap-tahapan dan metode tentunya. Maka dari itu diperlukan prosedur dalam audit kas pada PT Bank Rakyat Indonesia Argo Niaga tersebut. Dalam penerimaan saldo kas akhir tahun, audit harus memiliki bukti memadai untuk mengevaluasi apakah kas yang dinyatakan dalam neraca sesuai dengan terkaitan kecocokan perincian. Ada program untuk pengujian pengendalian. Tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Untuk memenuhi tujuan ini, auditor menguji dan memastikan bahwa setiap detail akun-akun neraca dan laporan laba rugi telah dilaporkan dengan benar dalam laporan keuangan tersebut. Ada program audit untuk pengujian substantif atas saldo kas. Pengujian substantif membuktikan bahwa saldo kas yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pengujian substantif atas saldo kas secara umum meliputi perhitungan kas, penjumlahan jurnal kas, dan pengeluaran postingan ke buku besar, informasi kepada bank, dan cut-off atau pisah batas laporan bank, dan jadwal transfer. Ada tujuan dari pengujian substantif atas kas, yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan informasi catatan akuntansi yang berkaitan dengan kas. Yang kedua, membuktikan kegiatan kas dan keterjadian transaksi yang berhubungan dengan akun kas yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, membuktikan bahwa kas yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan benar-benar milik klien. Yang keempat, membuktikan kewajaran atas penilaian kas yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan. Yang terakhir, membuktikan kewajaran atas penyajian dan pengungkapan kas yang terdapat pada laporan posisi keuangan tersebut. Kesimpulannya, tujuan audit pada PT Bank Rakyat Indonesia Argo Niaga yang berkaitan dengan pengujian substantif atas saldo kas dicatat dengan benar dan wajar sesuai dengan tujuan program audit. Laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Argo Niaga telah dicatat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan tidak ada laporan mengenai ketidakpatuhan yang signifikan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.